Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Tetap sehat kan? Perkenalkan, aku Vita dari kelompok D Corners UMY Homebase Temanggung. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang stigma COVID-19 pada masyarakat. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita tonton dulu yuk video berikut. Menurut Bapak, COVID itu seperti apa? COVID itu sejenis pilek, cuman lebih gampang menular, efeknya agak parah. COVID itu sesuatu yang menyebalkan dan akan menjadi something yang akan kita pelajari bersama. Oke, dari menonton video barusan, yuk kita bahas lebih dalam tentang COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID merupakan penyakit yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Seberapa bahaya COVID-19? Bahayanya adalah dapat menyebabkan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 1 dari 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Kasus COVID di Indonesia update terakhir tanggal 10 Februari tahun 2021 positif sebanyak 1.183.555 orang, sembuh sebanyak 982.972 orang, dan meninggal sebanyak 32.167 orang. Tanda gejala COVID yaitu demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare, dan gejala saluran nafas lain. Cara penularan COVID-19, penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet, aerosol, dan airborne. Pencegahan COVID-19 secara umum, yakni A. Penerapan physical distancing, B. Pembatasan gerak, C. Penggunaan masker, D. Penerapan pembatasan mobilitas berskala besar, dan E. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta hand rub. Pelaksanaan COVID-19 secara umum. A. Swab PCR. Ketika seseorang memiliki gejala seperti COVID dan pernah kontak langsung dengan pasien COVID, dapat melakukan tes swab PCR yang tingkat keakuratannya adalah 71-98%. Orang tanpa gejala dapat melakukan isolasi mandiri di rumah selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi dan pemantauan oleh petugas fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selama isolasi mandiri dianjurkan gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dengan keluarga, upayakan kamar tidur sendiri atau terpisah, menerapkan etika batuk, alat makan minum segera dicuci dengan air dan sabun, dan berjemur matahari minimal 10-15 menit setiap hari. Pasien dengan gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri di rumah atau fasilitas karantina selama maksimal 10 hari. Jika lebih, maka isolasi dilanjutkan hingga gejala hilang dan ditambah 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan. Pasien dengan derajat sedang dapat melakukan isolasi dan pemantauan, yakni rujuk ke rumah sakit ruang rawat COVID atau rumah sakit darurat COVID, dan isolasi di ruang rawat COVID atau rumah sakit darurat COVID. Pasien dengan derajat berat atau kritis dapat melakukan isolasi di ruang isolasi rumah sakit rujukan atau rawat secara kohorting, dan melakukan karantina terhadap masyarakat yang mengalami gejala mirip COVID-19. Dari semua yang aku sampaikan, yuk kita dengar lagi tanggapan-tanggapan masyarakat tentang stigma. Cekidot. Bagaimana masyarakat atau lingkungan rumah memperlakukan Bapak saat terdiagnosa COVID? Ada yang simpati, ada yang nyinyir, ada yang takut, tapi rata-rata lingkungan, tetangga, orang lain pada baik, simpati, memberi dukungan. Masyarakat dan lingkungan rumah saya memperlakukan saya sangat baik. Mereka memberikan dukungan, memberikan support, memberikan semangat, serta
kita mendoakan saya supaya saya cepat negatif dan bisa kembali ke rumah lagi. Stigma buruk dari masyarakat juga tidak pernah menyerang saya, justru malah stigma baik dan mewajarkan karena COVID ini yang memang menyebalkan dan kita bisa memerangi itu semua. Dari video barusan yang kita lihat, sekarang kita bahas tentang stigma. Stigma masyarakat terhadap COVID-19. Stigma masyarakat hadir dalam bentuk pemberian label, stereotip, pemisahan, penghilangan status, dan diskriminasi terhadap orang-orang yang terhubung dengan COVID-19. Hal ini terjadi karena perasaan bingung, cemas, dan takut pada masyarakat. Tapi bukan berarti kita boleh berprasangka buruk pada tenaga kesehatan dan orang dengan tanda gejala COVID, karena akan menyebabkan orang tersebut menyembunyikan sakitnya dan mencegah mencari bantuan kesehatan dengan segera. Stigma masyarakat terhadap pasien COVID-19 seperti mengucilkan survivor atau pasien, menolak dan mengucilkan orang yang berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, mengucilkan etnis tertentu, mengucilkan tenaga medis, dan menolak jenazah pasien COVID. Kondisi psikologis pasien COVID-19. Ketika pertama didiagnosis menderita COVID, pasien akan mengalami shock, was-was, perubahan emosi, seperti khawatir, cemas, stres, dan kesepian karena harus berjarak dengan orang-orang terkasihnya. Stigma yang dirasakan pasien COVID-19. Para penderita COVID-19 sering mendapatkan stigma negatif di masyarakat yang memberikan rasa rendah diri, sehingga orang-orang di sekitar pasien COVID cenderung menjauh dan tidak mau terlibat kontak dengan mereka walaupun mereka sudah dinyatakan sembuh. Penanganan COVID-19 pada pasien dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa yang berada di masyarakat dan yang dirawat di rumah sakit jiwa memiliki risiko yang sama terhadap penularan COVID-19. Oleh karena itu, semua tindakan penata laksanaan COVID secara umum dapat dilakukan pada pasien jiwa. Selain itu, pasien jiwa juga dapat diberikan edukasi promosi kesehatan dan pencegahan penularan COVID-19 oleh tenaga kesehatan dan diharapkan didampingi oleh keluarga. Bagaimana mengatasi masalah psikologis akibat COVID-19? Pada masa pandemi ini, marilah kita menghindari stres agar imun dalam tubuh tetap kuat. Berikut cara mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat. Ada loh teknik relaksasi yang bisa mengatasi stres untuk menenangkan pikiran. Yang pertama, duduk dengan posisi nyaman dan santai. Bayangkan hal yang menyenangkan, kemudian pejamkan mata. Yang kedua, tarik nafas dari hidung, tahan 3 kali hitungan, lalu hembuskan nafas dari mulut. Bayangkan seolah-olah beban pikiran dilepaskan, ulangi sampai 3 kali. Yang terakhir, dengan menyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa dan selalu menerapkan sifat yang ikhlas dan sabar. Sudah dulu ya video dari kita. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan stop stigma negatif bagi pasien COVID-19. Tetap semangat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.